wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu sebelumnya? Alhamdulillah baik. Ada apa, Neng? Jadi Ibu di sini kita cerita reproduction dari kelas 10 MPLB 3. Izin mengganggu waktunya Ibu sebentar untuk diwawancarai. Apakah berkenan? Ya, silakan, mangga. Iya. Silakan duduk. Ya. Apa yang ingin kalian tanyakan kepada Ibu? Jadi topik yang kami bawa itu tentang profil Ibu dan tentang jurusan perkantoran yang ada di SMKN 1 Bandung. Sebelumnya Ibu boleh perkenalkan diri dulu. Ya, nama Ibu Dewi Anggrawati. Ibu adalah staf pengajar di program keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran. Kalau di SMK Negeri 1 Bandung kebetulan Ibu juga mendapat tugas tambahan menjadi koordinator tim penjaminan mutu internal di SMK Negeri 1 Bandung. Ya Ibu, boleh dimulai wawancaranya? Ya, silakan. Boleh. Jadi untuk pertanyaan pertama dari kelompok kami itu, apa metode mengajar yang Ibu gunakan saat ini supaya efektif menerap di siswa-siswa kita? Ya, sebenarnya untuk metode mengajar itu banyak pilihan. Tapi kebetulan karena Ibu mengajarnya mata pelajaran jurusan di mana ada ketentuan 70% itu untuk praktek, 30% teori, maka Ibu mengajar dengan lebih memperbanyak untuk praktek. Kalau semisal untuk tes-tes seperti itu Ibu bagaimana? Maksudnya tes apa? Kayak semisal ini kan materi ini udah selesai. Oh ya. Nah ada tes itu menurut Ibu efektif nggak untuk menerapkan dalam siswa? Setiap materi pelajaran untuk mengetahui apakah siswa itu sudah memahami, maka diperlukan untuk dilaksanakan tes. Ya, karena tadi Ibu katakan bahwa mata pelajaran Ibu itu 70%-nya itu disampaikan secara praktik, maka tesnya juga selain tes teori juga tes untuk praktek. Iya. Baik Ibu, boleh ke pertanyaan selanjutnya? Ya, silakan. Jadi sudah berapa lama Ibu menjadi guru di SMKN 1 Bandung? Wah, kalau Ibu menjawab pertanyaan kalian bisa menebak usia Ibu. Ibu kan ABG, ya. Ya, masa kerja Ibu sudah 33 tahun. Ya, jadi selama itu Ibu mengajar. Dari mulai namanya SEMEA dulu, kemudian sekarang berubah menjadi SMK. Selanjutnya, berapa jam Ibu mengajar dalam sehari? Kalau per hari itu tergantung dari jadwal yang ditentukan oleh pihak sekolah melalui bidang kurikulum. Tapi sebagai seorang ASN, sebagai seorang PNS, Ibu wajib jumlah jam kerjanya itu wajib per minggu itu 37,5 jam. Nah, mengenai mengajar di perharinya itu tergantung dari jadwal yang sudah disusun oleh kurikulum. Tapi kewajiban seorang ASN itu per minggunya itu 37,5 jam. Jadi perharinya sekitar 8,5 jam. Itu wajib hadir di sekolah. Mau mengajar atau tidak mengajar, sebagai ASN itu wajib hadir di sekolah. Apa Ibu pernah merasa lelah? Jelas lelah, tapi melihat antusias dari siswa-siswa Ibu pada saat Ibu mengajar, antusias siswa, kemudian keinginan tahuan siswa, keinginan belajar, keinginan memahami materi itu hilang rasa kelelahan Ibu. Melihat wajah-wajah ceria di kelas, melihat antusias siswa-siswa di kelas untuk belajar, karena yang Ibu lihat mereka mempunyai semangat belajar tinggi, sehingga
rasa lelah hilang rasanya kalau melihat wajah-wajah yang tadi, ya. Boleh ke pertanyaan selanjutnya, Ibu? Ya, silakan. Apa latar pendidikan Ibu dulu sehingga bisa menguasai bidang perkantoran sekarang? Ya, latar belakang pendidikan ibu adalah S1-nya di dulu namanya IKIP ya, kalau sekarang UPI. S1 ibu di UPI, kebetulan di program keahlian dulunya manajemen, kemudian berubah sekarang menjadi manajemen perkantoran. Kemudian S2 ibu juga sama di UPI, jadi mengenai latar pendidikan kejuruan. Jadi itu yang mendasari ibu memahami mengenai pendidikan kejuruan. Yang pertama, yang keduanya lebih khusus lagi adalah mengenai manajemen perkantoran. Oh iya. Kalau Ibu SMA-nya emang dari dulu udah pengen manajemen atau Ibu ada cita-cita lain? Kalau berbicara itu, kenapa ibu mengambil manajemen? Karena dulu, jadi cerita ini, karena dulu ibu lagi SMP, ibu paling suka ikut ayah dinas. Kebetulan ayah dinas itu di di ABRI, di Angkatan Darat. Kemudian ditugaskan, ayah saya mendapat tugas untuk mengelola pabrik tekstil intendance Angkatan Darat yang mensuplai kebutuhan personil Angkatan Darat, mulai baju, handuk dan sebagainya. Nah, ibu itu suka ikut ayah masuk ke pabrik, melihat gimana pembuatan baju seragam ABRI seperti itu. Nah, kebetulan ayah ibu itu direktur di situ, jadi ada ruangannya itu ada direktur membawahi beberapa manajer. Nah, di situ atur organisasi mengenai manajemen. Ibu lagi SMP kelas 1, belum ada medsos seperti sekarang. Jadi informasi itu belum begitu gencar. Begitu melihat di struktur organisasi, kalau sekarang itu ada kata manajer, kemudian ada kata manajemen, karena ibu suka main di ruangan direktur. Nah, udah gitu, begitu ada pendaftaran ke perguruan tinggi, UPI di situ, IKIP pada saat itu ada jurusan manajemen. Teringat ibu, dulu ada kata manajemen, kata manajer itu di ruangan ayah saya. Jadi karena ada mungkin anak kecil ada keterikatan batin dulunya dengan ayah, udah aja pilih jurusan manajemen. Tidak tahu awalnya seperti apa, tapi begitu terjun, masuk di dalamnya, mempelajari, memilih, ternyata menarik sekali. Karena apa? Karena ilmu manajemen itu ilmu yang menggerakkan orang lain sehingga orang lain mau melakukan kegiatan. Ya, menggerakkan orang lain itu tidak mudah. Ya, nah manajemen ini adalah ilmu yang menggerak, yang mampu menggerakkan orang lain sehingga orang lain mau melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Seperti itu. Jadi awalnya ibu nggak tahu cita-cita untuk menjadi guru atau memilih jurusan manajemen. Itu karena ada kata aja, ada mengingatkan memori, membuka memori ibu dulu. Ada kata manajemen karena ibu suka bermain di ruangan ayah saya dulu lagi dinas. Nah, kebetulan ayah direktur dari proyek pertekstilan intendance Angkatan Darat. Ada kata manajer itu tersimpan di memori. Jadi pada saat memilih jurusan manajemen, rasa-rasanya kata itu keren gitu untuk seusia dulu. Ya, tapi begitu terjun ternyata menarik sekali. Ya, sama kayak saya ibu, Ya? waktu di SMP dulu mau pendaftaran itu kayak perkantoran pasti itu dapat pekerjaan tetap kayak gitu, jadi tertarik gitu ibu. Nah, itu bisa dijadikan motivasi buat kita, motivasi untuk awalnya hanya tertarik dengan satu kata saja.
Nah, dari ketertarikan itu bisa menjadi motivasi untuk kita meraih apa yang ada di depan kita. Iya. Iya. Boleh ke pertanyaan selanjutnya? Ya, Iya. masih Bapak. Bagaimana perasaan Ibu saat pertama kali bergabung menjadi guru di SMKN 1 Bandung? Happy, senang, karena apa yang menjadi bekal ilmu yang dimiliki oleh ibu bisa ibu tularkan kepada siswa-siswa itu. Apa suka dan duka ibu selama menjadi Wakasek bidang penjamin mutu? Banyak, suka dan suka, nggak ada dukanya. Kalaupun ada, itu hanya untuk disimpan saja. Tapi suka dan sukanya banyak. Ya, kenapa? Karena yang namanya penjaminan mutu berarti menjamin mutu dari organisasi itu untuk tetap sesuai dengan standar yang diinginkan. Kalau misalnya SMK Negeri 1 Bandung mutunya rendah lah. Kira-kira kalian mau nggak daftar ke sekolah ini? Enggak ya? Iya. Nah, supaya tetap mutunya baik, mutunya tinggi, bagaimana caranya? Diperlukanlah penjaminan mutu tersebut supaya mutunya tetap baik. Gitu. Jadi kalau ditanya suka dukanya, suka dan suka saja, ya. Oke. Boleh lanjut ke selanjutnya? Ya. Bagaimana cara ibu mengatasi tipe murid yang pembangkang atau pemalas? Banyak. Ada nggak kalian pembangkang pemalas nggak? Enggak terlalu. Ya. Sebenarnya kita harus melihat kenapa siswa itu menjadi pembangkang, kenapa siswa itu menjadi pemalas. Itu pasti ada latar belakangnya. Ya, kalau ketemu guru itu kan di sekolah paling 8 jam. Sisanya itu di rumah, sisanya itu berada di pendidikan rumah. Jadi kalau ada siswa pembangkang, kalau ada siswa pemalas, ibu bisa tahu lingkungan keluarganya seperti apa. Nah, berarti ayah ibunya tidak mengajarkan untuk rajin, ayah ibunya tidak mengajarkan untuk mempunyai perilaku yang baik, ayah ibunya tidak mengajarkan bagaimana bersosialisasi dengan teman-teman. Karena apa? Karena pendidikan pertama itu diajarkan oleh lingkungan terdekat dulu. Nah, jadi kalau ibu menghadapi siswa yang demikian, ibu bisa menilai lingkungan keluarganya seperti apa, orang tuanya seperti apa. Karena yang namanya anak itu meniru orang tuanya. Yang namanya anak itu dididik oleh orang tuanya. Nah, bagaimana ibu menghadapinya? Ibu harus konsultasi dengan orang tuanya, harus bertemu dengan orang tuanya. Dan melibatkan, karena di SMK itu kan ada guru BK. Nah, melibatkanlah guru BK. Karena ibu tidak bisa menyalahkan siswa. Kenapa siswa sampai demikian? Justru kenapa siswa menjadi demikian? Pemicunya dari apa? Nah, itu bisa digali dari ibu harus bertemu dengan orang tuanya. Biasanya melibatkan guru BK. Pertanyaan selanjutnya ya Ibu. Ya. Selain mengajar sebagai, apakah Ibu memiliki profesi atau kesibukan lain di luar sekolah? Ibu tergabung di organisasi, ada namanya organisasi ASPAPI, singkatan dari Asosiasi Aspapi Sarjana Perkantoran dan Praktisi. Nah, ibu tergabung di situ menjadi anggota, ibu juga menjadi asesor. Jadi kalau misalnya ada uji kompetensi di sekolah lain dan kebetulan pengujinya kurang, biasanya ibu suka diundang untuk menguji. Jadi kesibukan ibu di luar, ibu adalah anggota profesi dari ASPAPI ya. Tidak punya bisnis seperti yang lain gitu Ibu? Bisnis enggak lah. Untuk bisnis mungkin waktunya ibu sudah tidak ada ya, karena
tiap hari kan standby di sekolah, kemudian bergabung dengan asosiasi profesi juga sudah cukup menyita waktu ibu. Kalau semisal ibu punya hobi apa? Nah, banyak. Ibu yang pertama ibu suka Membaca. Ibu suka membaca, terutama hal-hal yang berkaitan dengan masalah kehidupan ya. Pertama ibu suka membaca, kemudian yang kedua ibu suka olahraga. Dulu ibu lagi masih langsing, olahraganya tenis lapangan ya. Nah kemudian disarankan oleh dokter karena usia bertambah, karena usia ibu kan ABG ya, usia bertambah, kemudian dulu kan jogging, tenis, terus berenang. Sekarang ibu hanya berenang saja. Kalau berenang ibu sampai sekali itu bisa 60 kali Putaran. ya, memanjang seperti itu. Oh ada satu lagi, ibu juga suka main musik. Ibu juga mendengarkan musik, ibu memainkan alat-alat musik. Bernyanyi. Nah kalau untuk nyanyi suaranya agak fals, nggak begitu bagus, tapi ya untuk didengarkan sendiri lumayan lah. Main musik sendiri, nyanyi sendiri. Kira-kira instrumen yang ibu suka apa? Alat musik? Iya. Ibu main gitar, ibu main Piano. organ. Organ. Iya. Boleh ke pertanyaan selanjutnya ibu? Ya silakan. Apa motivasi ibu untuk menjadi guru? Kalau ditanya motivasi awal ibu, cita-cita ibu tidak mau menjadi guru karena waktu itu memilih jurusannya juga karena ada cerita memori ibu sejak kecil. Tapi begitu ibu menjadi guru, motivasi untuk apa ya, ikut serta menciptakan seseorang untuk menjadi lebih baik nantinya. Itu yang memotivasi ibu. Melihat anak-anak sukses, melihat siswa-siswa ibu berhasil, itu merupakan sesuatu yang indah buat ibu, sesuatu yang menyenangkan buat ibu. Kalau perasaan ibu lihat anak hasil didikan ibu sukses, terus diingat sama mereka gitu ibunya, gimana? Happy sekali, berarti ibu telah sedikit menyumbangkan, membentuk seseorang menjadi orang yang lebih baik lagi. Baik ibu. Apa harapan ibu untuk guru-guru di seluruh Indonesia? Untuk guru, harapannya apa ya? Harapan bagi guru-guru semoga mereka tidak semoga mereka selalu semangat untuk menularkan ilmu kepada siswa-siswanya. Kalau motivasi untuk kami agar lebih semangat lagi belajar di SMK 1 gimana? Begini Neng, bahwa kalian itu masuk ke SMK Negeri 1 Bandung tentunya punya tujuan ya. Tujuannya apa? Biar punya pekerjaan tetap. Nah, tujuannya untuk bekerja ya, karena kalau kalian memilih sekolah di SMK, berarti kalian sudah mempunyai tujuan bahwa saya nantinya akan bekerja, ya. Nah, untuk bekerja itu banyak saingan, berarti kalian harus berbeda dari orang lain, harus lebih unggul dari orang lain. Bagaimana caranya kalau kalian lebih unggul dari orang lain? Berarti kalian harus belajar lebih baik lagi sehingga kalian berada di atas rata-rata yang teman-teman yang ada yang di sekitar kalian. Nah, supaya kalian nantinya menjadi tenaga kerja yang profesional. Kesan-kesan ibu selama diwawancarai bagaimana ibu? Kesannya pertama, kenapa sih mau wawancara ibu? Ada pertanyaan seperti itu.
kenapa tidak yang lain? Nah, tapi begitu banyak disampaikan pertanyaan-pertanyaannya, oh berarti kalian ini ingin lebih mengetahui lagi, ingin lebih kenal lagi terhadap guru kalian. Jadi selama wawancara happy aja memperkenalkan siapa ibu. Yang mungkin di kelas kalian tidak pernah mendengar ibu lebih bercerita tentang kehidupan. Iya. Pesannya ibu untuk angkatan kami? Untuk kelas 10 MPLB? Iya. Iya, atau 10 MPLB 3? 10 MPLB 3, ya. Kalian itu angkatan yang satu semester itu masih ada berdampak COVID ya? Iya. Ya, nah tentunya kalian harus banyak mengejar ketinggalan kalian setelah KBM ini 100%. Karena berbeda, tetap aja berbeda. Walaupun tetap dilaksanakan KBM pada masa pandemi dengan menggunakan daring dan sebagainya, tetap saja karena kita itu kejuruan, di mana kejuruan itu harus praktek. Tidak bisa praktek dengan online. Nah, jadi pesan ibu untuk kalian, kalian harus lebih giat lagi belajar untuk mengejar ketinggalan yang kemarin satu semester ya. Iya. Itu di SMK. Kemudian di SMP berapa semester itu yang terdampak COVID. Iya. Jadi kalian harus lebih giat lagi belajar untuk mengejar ketinggalan pembelajaran selama KBM online. Ya. Iya. Ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya ya Ibu. Ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama wawancara, soalnya kita juga masih belajar ya Ibu. Baik Ibu, boleh kami berdiri? Ya, silakan. Ya, Baik, silakan kalian kembali ke kelas mungkin ya, mengikuti pelajaran yang sedang berlangsung. Baik, terima kasih Ibu Ya, atas waktunya. sama-sama. Mohon maaf menyuta banget ya Ibu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
어느 곳이라도 그만 비치면 내 숨은 어둠이 파고들어 세상을 아프게 하지 하지만 우린 할 수 있어 We are strong 손을 힘껏 잡아 우리 함께 해봤어 싸운 그때 어두운 그림자 속 다시금 평화로운 태양이 서서히 떠오르며 밝혀와 빛이 가득한 꿈이 깨어나 느껴져올 것 뜨거운 숨으로 어둠이 간 뒤에 다른 희망과 새로운 시작의 기대로 가만 눈을 떠봐 가만 눈을 떠봐 가만 눈을 떠봐 모든 빛을 담은 eyes 두려울 건 없잖아 가만 눈을 떠봐 아직 기억해 너를 처음 볼 때 시선 한번 느낀 벅찬 기운내 우린 하나로 이어져 왔고 가져가는 heartbeat 지지 않는 우정으로 용인해 힘을 합쳐 나가서 승리해 어떤 몸도 몰아쳐 내린 비바람 태풍 내 앞을 갈 때도 간절히 내 이름 외친 너의 목소리가 내게로 닿으면 어디든 너에게로 우리 함께 해봤어 싸운 그때 어두운 그림자 속 다시금 평화로운 태양이 서서히 떠오르며 밝혀와 빛이 가득한 꿈이 깨어나 느껴져라 뜨거운 숨으로 어둠이 간 뒤에 다른 희망과 새로운 시작의 기대로 가만 눈을 떠봐 연결된 너와 난 보다 큰 위기가 닥쳐도